Subprime mortgage merupakan istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitor dengan sejarah kredit yang buruk atau belum pernah memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage di Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat, yakni sebesar 200 miliar US dollar pada 2002 menjadi 500 miliar US dollar pada 2005. Subprime mortgage inilah yang menjadi awal terciptanya krisis, namun sebenarnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan keseluruhan kerugian yang pada akhirnya dialami oleh perekonomian secara keseluruhan. Kerugian besar yang terjadi sebenarnya bersumber dari praktik pengemasan subprime mortgage tersebut ke dalam berbagai bentuk sekuritas lain yang kemudian diperdagangkan di pasar finansial global. Pada tahun pertama, sekuritisasi dilaksanakan terhadap sejumlah subprime mortgage sehingga menjadi sekuritas yang disebut mortgage-backed security atau MBS. Dalam sistem keuangan modern, praktik sekuritisasi MBS ini merupakan suatu hal yang telah lazim dan bahkan pada tahun 2006 jumlah kredit perumahan di Amerika Serikat yang disekuritisasi menjadi MBS telah mencapai hampir 60% dari seluruh outstanding kredit perumahan. Proses sekuritisasi ini melibatkan pihak ketiga, baik institusi pemerintah, antara lain lembaga Fannie Mae dan Freddie Mac, maupun swasta. Dalam proses sekuritisasi ini, pihak ketiga seringkali melakukan pengemasan dengan melakukan penggabungan sejumlah mortgage yang selanjutnya dijual kepada investor yang berminat. Untuk menanggulangi risiko gagal bayar, maka pihak ketiga ini sekaligus bertindak sebagai penjamin. Praktik sekuritisasi mortgage ini ternyata tidak berhenti sampai di sini. Melalui rekayasa keuangan yang kompleks, MBS kemudian diresekuritisasi lagi menjadi jenis sekuritas yang dikenal sebagai Collateralized Debt Obligation atau CDOs. Sejalan dengan jumlah MBS yang terus meningkat, presentasi jumlah MBS yang diresekuritisasi menjadi CDOs juga mengalami peningkatan pesat. Dalam skala global, total penerbitan CDOs pada 2006 telah melebihi 500 miliar US dollar, dengan separuhnya didominasi oleh CDOs yang bersumber dari MBS. Pada tahun 2004, total penerbitan CDO global baru berada pada level sekitar 150 miliar US dollar. Selain dalam bentuk CDO, MBS juga diresekuritisasi dalam beberapa bentuk sekuritas lain yang sudah sulit dilacak bentuk maupun jumlahnya. Di antaranya, sekuritas SIV atau Structured Investment Vehicles. Maraknya perdagangan CDOs di pasar global juga dipengaruhi hasil rating yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional yang cenderung underpricing terhadap risiko dari produk-produk derivatif di atas. Dipicu oleh perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang mulai berubah menjadi ketat memasuki pertengahan 2004, tren peningkatan suku bunga mulai terjadi dan terus berlangsung sampai dengan 2006. Kondisi ini pada akhirnya memberi pukulan berat pada pasar perumahan Amerika Serikat yang ditandai dengan banyaknya debitur yang mengalami gagal bayar. Gelombang gagal bayar yang terjadi bersama dengan jatuhnya harga rumah di Amerika Serikat akhirnya menyeret semua investor maupun lembaga yang terlibat dalam penjaminan ke dalam persoalan likuiditas yang sangat besar. Salah satu yang terkena dampak buruk dan harus bangkrut diantaranya adalah Lehman Brothers. Raksasa-raksasa finansial tak ada satupun yang bisa lari dari dampak buruk krisis ini. Pada tahun 2007, di bulan Agustus, BNP Paribas tidak sanggup mencairkan sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage di Amerika Serikat. The Fed dan ECB memompa likuiditas ke pasar masing-masing sebesar US dollar 24 miliar dan hampir 95 miliar euro. The Fed menurunkan suku bunga menjadi 4,75%. Pada bulan Oktober, kerugian besar dialami bank maupun lembaga keuangan seperti UBS Bank, Citibank, dan Merrill Lynch. Bank of England melakukan injeksi likuiditas sebesar 10 miliar pound sterling akibat penarikan uang besar-besaran atau bank run. The Fed kembali menurunkan suku bunga 25 BPS menjadi 4,5%. Di bulan Desember, The Fed mengambil langkah memompa likuiditas melalui kerjasama dengan 5 bank sentral lainnya, yaitu Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB, dan Swiss National Bank. The Fed memangkas suku bunga 25 BPS menjadi 4,25%. Pada tahun 2008, di bulan Januari hingga Maret, pasar saham global berjatuhan terendah sejak September 2001. The Fed kembali memangkas suku bunganya dalam 3 bulan sebanyak 200 BPS menjadi 2,25% dan terus melakukan injeksi likuiditas. Bear Stearns adalah salah satu dari 5 bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang terpaksa diakuisisi oleh rivalnya JP Morgan Chase, menyusul kerugian besar yang diderita. Di bulan September, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menyelamatkan Fannie Mae dan Freddie Mac, yang menjadi program bailout terbesar dalam sejarah Amerika Serikat selama ini. Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, menjadikannya sebagai bank investasi besar pertama yang benar-benar mengalami kolaps sejak terjadinya krisis. American International Group adalah perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat yang juga diambang kebangkrutan. The Fed memutuskan untuk memberikan bailout sebesar US dollar 85 miliar.
Dampak krisis keuangan telah semakin berimbas ke sektor real, seperti tercermin dari turunnya angka penjualan eceran dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa. Oktober, intensitas krisis ke seluruh dunia semakin meningkat, dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers. Flight to quality memicu outflows yang menyebabkan melemahnya nilai tukar. Pemerintah Amerika akhirnya mengumumkan paket penyelamatan sektor finansial sebesar $700 miliar. Inggris mengumumkan paket penyelamatan perbankan sedikitnya sebesar 50 miliar pound sterling. Jerman juga menyediakan bantuan sebesar 50 miliar pound sterling untuk menyelamatkan Hypo Real Estate Bank. Tindakan tersebut juga ditambah aksi bersama penurunan suku bunga sebesar 0,5% dengan 5 bank sentral lain yaitu ECB, Bank of England, Bank of Canada, Swedia, dan Swiss. Di bulan November hingga Desember, 3 negara yaitu Ukraina, Pakistan, dan Islandia menerima bantuan finansial dari IMF, disusul oleh Hungaria dan Belarusia. Amerika Serikat secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi oleh National Bureau of Economic Research atau NBER. The Fed terus menurunkan suku bunga hingga mencapai level 0,25% yang merupakan level terendah dalam sejarah. Pada tahun 2009 di bulan Januari hingga Februari, angka pengangguran di Amerika Serikat pada bulan Desember 2008 tercatat sebesar 7,2% yang merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir. Inggris secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi. Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai $838 miliar. Pada bulan yang sama, US Treasury mengumumkan paket penyelamatan bank senilai $1,5 triliun. Efek subprime. Krisis subprime benar-benar membuat perekonomian menjadi melemah karena kerugian yang signifikan dari pinjaman subprime mengurangi kecukupan dana bank dalam memberi kredit bagi nasabahnya yang terdiri dari institusi ataupun perorangan. Sebagai catatan, bahwa dengan adanya kredit yang diberikan untuk investasi, bisnis, dan konsumsi cukup untuk menggerakkan perekonomian. Efek dari krisis subprime adalah berkurangnya produksi rumah di sejumlah negara. Hal ini juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Kita semua mengetahui bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 lalu, FED memangkas suku bunganya secara tiba-tiba. Hal tersebut diambil FED untuk menghambat krisis keuangan dan perumahan yang semakin hebat di negara Amerika. Ya, setidaknya tindakan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan sesaat. Salah satu bank tertua dan terbesar di Amerika yaitu Bank Lehman Brothers dengan CEO-nya, Richard Safran Folt Jr. atau sering dipanggil Dick Folt, meminjam dengan sangat agresif dari Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat atau di sini biasa disebut Bank Indonesia, dengan jumlah sangat banyak, melebihi dari bank-bank lainnya. Kurang lebih 2 kali dari bank-bank yang lain, karena pada tahun 2008 suku bunga yang ditetapkan hanya 1%, sebuah angka yang sangat kecil sekali. Dengan pinjaman yang sangat besar tersebut, bank dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sebaliknya, bila bank tersebut mengalami kerugian, maka penderitanya juga akan bertambah-tambah, dan itulah yang terjadi. Lehman Brothers jatuh bangkrut. Perspektif. Teori historical capitalism adalah perspektif yang kami gunakan untuk menganalisa topik ini. Teori kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan paham kebebasan. Menurut pandangan kapitalisme, terdapat ideologi yang mengemukakan untuk menghadapi krisis ekonominya dengan mempertaruhkan konsistensinya. Karena itu, suku bunga negara meningkat cukup drastis. Selain itu, efek domino yang terjadi di dunia ekonomi melibatkan faktor-faktor yang berasal dari pasar yang berbeda. Misalnya, pasar komoditi mempengaruhi pasar modal, atau pasar uang mempengaruhi pasar komoditi, dan lain sebagainya. Dan contoh lainnya adalah CDO, yang memiliki turunan atau mempengaruhi hal lainnya. Sehingga, yang lain dapat mengikuti apa yang ada pada CDO. Contoh lainnya, kenaikan atau penurunan pasar modal di Amerika nantinya juga akan mempengaruhi pergerakan pasar modal di Asia dan mungkin di Eropa. Beberapa kebijakan yang Amerika Serikat keluarkan dalam mencegah krisis global yaitu 1. Memberikan dana talangan atau bailout sebesar 700 miliar US dollar. Dana ini untuk menyelamatkan institusi keuangan dari dan perbankan untuk mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bailout dilakukan dalam bentuk pembelian surat utang, subprime mortgage, yang macet dari investor. Yang kedua, langkah selanjutnya yang diambil dari Bank Sentral Amerika adalah menurunkan suku bunga 0,5% menjadi 1,5%. Hal ini dilakukan agar dana-dana masyarakat tidak terhenti di bank dan dapat menggerakkan sektor real. Yang ketiga, pemerintah juga berjanji membeli surat berharga jangka pendek 900 miliar US dollar dan juga Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, mengemukakan rencana radikal untuk menutup sejumlah utang jangka pendek yang bertujuan menciptakan terobosan dalam kemacetan kredit yang mengakibatkan krisis finansial global. Subprime mortgage krisis ini terjadi karena peningkatan suku bunga negara yang mengakibatkan banyaknya cicilan rumah terhambat dan pemerintah menindaklanjutinya dengan cara penyitaan rumah. Saat terjadi,
krisis ini salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia. Tetapi apabila dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, Indonesia hanya sedikit terkena dampak krisis ini. Tetapi, turunnya rupiah menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia sendiri, karena dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Harga-harga dalam negeri terjadi relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga produksi sejenis yang diimpor dari negara lain. Di pasar negara, tujuan ekspor Indonesia, konsumen akan lebih memilih produk dari Indonesia, karena harganya lebih murah dan ini menyebabkan ekspor Indonesia meningkat.